Kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas dari ujian dan cobaan yang datang dalam berbagai bentuk. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing yang dipenuhi dengan tantangan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Namun, seringkali kita terjebak dalam dunia yang serba materialistik, tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Salah satu golongan yang sering kali terpinggirkan dan terlupakan dalam kehidupan ini adalah anak-anak yatim. Mereka adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, meskipun anak yatim seringkali berada dalam posisi yang sangat lemah, ada saja orang-orang yang dengan tega menghardik dan memperlakukan mereka dengan kasar. Tindakan ini tidak hanya melukai perasaan mereka tetapi juga mendatangkan azab yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam narasi ini, kita akan membahas tentang azab yang menanti bagi penghardik anak yatim, mengapa tindakan tersebut sangat tercela dalam ajaran agama, serta bagaimana seharusnya kita, sebagai umat beriman, memperlakukan anak yatim dengan kasih, sayang dan melindungi mereka dari perbuatan yang merugikan. Anak yatim adalah golongan yang seringkali terpinggirkan dalam masyarakat. Kehilangan orang tua pada usia yang masih sangat muda menempatkan mereka pada posisi yang sangat rentan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Kehilangan orang tua berarti kehilangan sosok pelindung, pemberi kasih sayang, dan penopang kehidupan. Mereka yang ditinggalkan dalam kondisi tersebut, tanpa figur yang menjadi sumber kekuatan hidup mereka, menjadi golongan yang membutuhkan perlindungan lebih dari masyarakat. Keadaan mereka yang lemah dan penuh ketidakpastian membuat mereka sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, penindasan, dan bahkan kekerasan. Dalam banyak kasus, anak yatim mengalami kesulitan bukan hanya karena kehilangan orang tua mereka, tetapi juga karena kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu. Harta yang dimiliki seringkali hilang begitu saja atau dikelola dengan cara yang tidak adil. Dalam banyak masyarakat, bahkan meskipun mereka tidak berbuat salah, anak yatim seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak layak, baik oleh orang-orang terdekat maupun oleh masyarakat sekitar mereka. Oleh karena itu, peran masyarakat dan negara dalam melindungi mereka sangat penting, agar mereka dapat tumbuh dengan baik dan memiliki masa depan yang cerah. Narasi ini akan membahas tentang mengapa anak yatim merupakan golongan yang sangat rentan, serta mengapa mereka perlu perlindungan yang serius. Anak yatim adalah mereka yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka. Kehilangan orang tua, terutama bagi seorang anak, adalah sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah kehidupan mereka secara drastis, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan emosional dan psikologis mereka. Anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka pada usia yang masih muda seringkali mengalami trauma yang mendalam. Tidak hanya itu, mereka juga menghadapi ketidakpastian mengenai siapa yang akan merawat mereka, bagaimana masa depan mereka akan berjalan, dan apakah mereka akan dapat hidup dengan layak. Secara sosial, anak yatim seringkali dianggap sebagai kelompok yang kurang beruntung. Mereka bukan hanya kehilangan orang tua, tetapi juga seringkali kehilangan akses terhadap hak-hak mereka. Misalnya, dalam beberapa kasus, harta yang seharusnya menjadi hak mereka seringkali dikelola oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atau bahkan hilang begitu saja tanpa ada yang memperjuangkannya. Hal ini menjadi masalah besar, terutama jika anak yatim tersebut tidak memiliki keluarga yang mampu memperjuangkan hak-hak mereka. Anak-anak yang berada dalam kondisi ini rentan terhadap kemiskinan, kekurangan pendidikan, dan peluang hidup yang terbatas. Ekonomi adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi kehidupan anak yatim. Setelah kehilangan orang tua, anak-anak ini seringkali hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tanpa penghasilan tetap dari orang tua mereka. Banyak anak yatim yang hidup dalam kemiskinan. Sumber pendapatan mereka menjadi terbatas, dan mereka harus bergantung pada orang lain, baik itu keluarga yang tinggal bersama mereka atau lembaga sosial yang memberikan bantuan. Sayangnya, tidak semua anak yatim mendapatkan perhatian yang cukup dari lembaga-lembaga sosial ini.
Beberapa anak yatim bahkan terpaksa bekerja keras untuk bertahan hidup, padahal mereka seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Anak yatim seringkali menghadapi perlakuan yang tidak adil dalam masyarakat. Di banyak budaya dan masyarakat, anak yatim dianggap sebagai kelompok yang lemah dan seringkali diabaikan. Mereka mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak yang masih memiliki orang tua. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak yatim seringkali menjadi sasaran eksploitasi, baik dalam bentuk fisik, emosional, maupun seksual. Perlakuan yang tidak adil ini tidak hanya datang dari orang luar, tetapi juga bisa datang dari dalam keluarga sendiri. Dalam beberapa kasus, anak yatim yang tinggal bersama keluarga terdekat mereka, seperti paman atau bibi, mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau bahkan kekerasan. Keadaan ini semakin diperburuk jika keluarga mereka sendiri tidak mampu memberikan perhatian yang layak atau bahkan menjadi pihak yang menindas mereka. Anak yatim seringkali menjadi korban dari ketidakadilan ini karena mereka tidak memiliki kuasa untuk membela diri dan tidak memiliki perlindungan yang cukup dari pihak lain. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada anak yatim juga membuat mereka semakin terpinggirkan di masyarakat yang sangat memandang penting status sosial. Anak yatim seringkali dipandang sebelah mata. Mereka dianggap sebagai golongan yang kurang beruntung, dan kadang-kadang ini memengaruhi cara orang lain memperlakukan mereka. Anak yatim seringkali merasa terisolasi dan tidak dihargai, yang bisa mengarah pada masalah psikologis dan emosional yang lebih besar di kemudian hari. Kehilangan orang tua adalah peristiwa traumatis yang dapat meninggalkan bekas mendalam pada perkembangan emosional dan psikologis anak. Trauma yang dialami oleh anak yatim tidak hanya berasal dari perasaan kehilangan, tetapi juga dari ketidakpastian yang mereka rasakan tentang masa depan mereka. Mereka tidak hanya berduka atas kehilangan orang tua mereka, tetapi juga merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh sosok yang biasanya menjadi pelindung dan penopang hidup mereka. Psikologis anak yatim seringkali terganggu oleh perasaan kesepian, kecemasan, dan ketidakpastian. Mereka mungkin merasa terabaikan, tidak dicintai, atau merasa bahwa mereka tidak memiliki tempat yang aman di dunia ini. Ketakutan akan masa depan dan rasa kehilangan yang mendalam seringkali menjadi beban berat yang harus mereka tanggung. Dalam banyak kasus, anak yatim yang tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup dapat mengembangkan masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan perasaan rendah diri. Selain itu, anak yatim yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang-orang di sekitar, mereka seringkali merasa terabaikan dan kurang dihargai. Hal ini bisa memengaruhi harga diri mereka dan menghalangi mereka untuk berkembang secara optimal. Anak yatim yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara tentang perasaan mereka, atau yang tidak diberi dukungan emosional yang cukup akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola perasaan mereka dan tumbuh menjadi individu yang sehat secara psikologis. Perlindungan terhadap anak yatim bukan hanya sekedar memberikan mereka tempat tinggal atau makanan, tetapi juga mencakup perhatian emosional dan psikologis yang sangat penting. Sebagai masyarakat yang peduli, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan merawat anak yatim, baik secara materi maupun non-materi. Mereka perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lain yang memiliki orang tua. Pemberian perhatian emosional yang cukup adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung perkembangan anak yatim. Anak-anak ini perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka dan diberi ruang untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Dukungan psikologis yang baik, seperti terapi atau konseling, bisa sangat membantu dalam proses pemulihan mereka dari trauma. Selain itu, pendidikan yang layak dan kesempatan untuk berkembang secara sosial juga sangat penting bagi anak yatim, agar mereka dapat mengejar cita-cita mereka dan memiliki masa depan yang cerah. Perlindungan terhadap anak yatim juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak mereka. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi anak yatim adalah masalah pengelolaan harta mereka. Harta yang mereka warisi atau yang diberikan kepada mereka seringkali tidak dikelola dengan baik, yang dapat menyebabkan mereka kehilangan hak-hak mereka.
Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa harta anak yatim dikelola dengan transparan dan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kepentingan mereka. Anak yatim adalah sosok yang paling rentan dalam masyarakat. Mereka telah kehilangan orang tua yang seharusnya menjadi pelindung dan penopang hidup mereka. Kehilangan orang tua pada usia yang masih sangat muda adalah pengalaman yang sangat menyakitkan, baik secara emosional maupun sosial. Namun, yang lebih menyedihkan adalah ketika anak yatim tidak hanya kehilangan orang tua mereka, tetapi juga harus menghadapi perlakuan tidak manusiawi dari orang-orang di sekitar mereka. Salah satu tindakan yang paling tercela adalah penghardikan atau perlakuan kasar terhadap anak yatim. Tindakan ini tidak hanya mencederai perasaan anak yatim, tetapi juga mendatangkan azab yang sangat besar bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ajaran agama, menghardik atau merendahkan anak yatim adalah dosa besar yang sangat dilarang. Allah SWT melalui wahyunya, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, menegaskan larangan keras terhadap perbuatan ini. Orang yang dengan sengaja menyakiti, menghina, atau menghardik anak yatim akan mendapatkan balasan yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Azab yang ditimpakan kepada mereka yang melakukan perbuatan ini adalah peringatan bagi umat manusia, agar tidak merendahkan mereka yang lemah, yang membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Dalam ajaran Islam, anak yatim adalah golongan yang harus dilindungi dan diperhatikan dengan penuh kasih sayang. Mereka tidak hanya kehilangan orang tua, tetapi juga kehilangan pelindung utama dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan merawat anak yatim dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan menekankan betapa pentingnya merawat anak yatim. Bahkan, beliau berjanji bahwa siapapun yang merawat anak yatim dengan kasih sayang akan mendapat pahala yang besar dan dekat dengan beliau di surga. Namun, yang sangat disayangkan adalah adanya segelintir orang yang dengan sengaja menghardik atau merendahkan anak yatim. Menghardik di sini tidak hanya berarti menyakiti mereka secara fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk kata-kata kasar, penghinaan, atau bahkan pelecehan emosional. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak sesama manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 220, Allah SWT berfirman, "Dan tanyakanlah kepada mereka tentang anak-anak yatim, apa yang kalian lakukan untuk mereka?" Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan umatnya untuk memperlakukan anak yatim dengan baik dan tidak membiarkan mereka direndahkan atau dihina. Bahkan, dalam banyak ayat lainnya, Allah SWT memberikan penekanan pada perlindungan dan penghormatan terhadap anak yatim. Tindakan menghardik anak yatim tidak hanya berdampak buruk bagi anak tersebut, tetapi juga bagi pelakunya. Meskipun penghardik tidak langsung merasakan balasan atau azab, Allah SWT tidak pernah membiarkan perbuatan zalim tanpa akibat. Dalam kehidupan dunia, penghardik anak yatim seringkali merasakan dampak dari perbuatannya melalui kesulitan hidup yang datang silih berganti. Salah satu dampak besar yang bisa dirasakan adalah hilangnya keberkahan dalam hidup. Orang yang menyakiti anak yatim seringkali menghadapi kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari masalah ekonomi hingga persoalan keluarga. Rezeki mereka menjadi seret, dan apa yang mereka usahakan seolah tidak membuahkan hasil. Ini adalah bentuk azab dunia yang diberikan oleh Allah SWT sebagai peringatan bagi orang yang telah menzalimi anak yatim. Dalam banyak kasus, penghardik anak yatim juga seringkali menghadapi kesulitan dalam hubungan sosial dan interpersonal mereka. Masyarakat yang mengetahui perbuatan mereka akan mulai menjauhi dan menghindari mereka. Kehilangan kehormatan dan kepercayaan masyarakat adalah salah satu bentuk siksaan sosial yang sangat berat. Orang yang kehilangan kepercayaan dan kehormatan, masyarakat akan merasakan hidup yang penuh dengan rasa cemas, ketidaktenangan, dan perasaan terasingkan. Semua itu adalah akibat dari perbuatan mereka yang telah menghardik anak yatim. Lebih jauh lagi, penghardik anak yatim juga dapat merasakan konflik batin yang dalam.
Meskipun mungkin tampak bahagia di luar, mereka seringkali dihantui oleh perasaan bersalah dan penyesalan atas perbuatan mereka. Hati mereka terasa gelisah dan mereka tidak dapat merasa damai. Ini adalah salah satu bentuk azab dunia yang diberikan oleh Allah SWT untuk mereka yang menzalimi anak yatim. Namun, azab yang paling besar dan paling menakutkan adalah azab yang akan diterima oleh penghardik anak yatim di akhirat kelak. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah SWT menjanjikan balasan yang sangat pedih bagi mereka yang menzalimi anak yatim. Neraka adalah tempat yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang menghardik atau merendahkan anak yatim. Mereka yang dengan sengaja melakukan perbuatan ini akan dihukum dengan azab yang sangat berat dan tak terbayangkan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 220, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, mereka itu sebenarnya menelan api dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Ayat ini menjelaskan dengan jelas bahwa setiap perbuatan zalim terhadap anak yatim, baik dalam bentuk penghardikan maupun pemanfaatan harta mereka secara tidak sah, akan mendatangkan azab yang sangat pedih di akhirat. Perbuatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah SWT, dan balasannya adalah api neraka yang menyala-nyala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pemakan harta anak yatim adalah orang yang sedang memakan api neraka. Hadis ini mengingatkan umat Islam bahwa perbuatan ini bukan hanya membawa kerugian bagi anak yatim, tetapi juga bagi pelakunya. Mereka yang menghardik atau menzalimi anak yatim akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih di akhirat, yang lebih berat daripada hukuman apapun yang bisa diterima di dunia ini. Sebagai umat beriman, kita semua memiliki kewajiban untuk memperlakukan anak yatim dengan kasih sayang, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan terbaik bagi kita dalam memperlakukan anak yatim dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang merawat anak yatim akan berada di surga seperti ini," sambil menunjukkan dua jarinya yang saling berdekatan. Ini adalah janji besar bagi siapa saja yang dengan tulus merawat anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan umatnya untuk tidak hanya memberikan bantuan materi kepada anak yatim, tetapi juga memberikan perhatian emosional dan kasih sayang yang tulus. Anak yatim memerlukan lebih dari sekadar materi. Mereka membutuhkan cinta, perhatian, dan rasa aman yang hanya bisa diberikan oleh orang yang peduli dan bijaksana. Dalam Islam, anak yatim bukan hanya dianggap sebagai pihak yang membutuhkan bantuan, tetapi mereka adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Kita sebagai umat beriman juga harus menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan anak yatim. Menghardik atau merendahkan mereka adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendatangkan azab yang besar. Sebaliknya, kita harus berusaha menjadi pelindung dan pemberi kasih sayang kepada anak yatim, agar mereka dapat hidup dengan penuh kebahagiaan dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang seperti anak-anak lainnya. Di dunia ini, setiap tindakan yang dilakukan manusia memiliki dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana banyak ajaran agama dan filsafat moral mengajarkan, tidak ada perbuatan yang tidak akan ada akibatnya. Bahkan dalam ajaran Islam, segala bentuk perbuatan zalim, terutama yang melibatkan golongan yang lemah dan tidak berdaya, seperti anak yatim, akan mendatangkan azab dan hukuman, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu tindakan yang sangat tercela adalah penghardikan atau perlakuan buruk terhadap anak yatim. Anak yatim yang telah kehilangan orang tua mereka adalah golongan yang sangat rentan dalam masyarakat. Mereka tidak hanya membutuhkan perhatian emosional, tetapi juga perlindungan hukum dan sosial. Tindakan menghardik anak yatim, baik secara fisik, verbal, atau emosional, adalah salah satu bentuk pengabaian hak-hak mereka yang sangat menyakitkan dan merugikan. Tindakan tersebut, selain berdampak langsung pada kesejahteraan anak yatim itu sendiri, juga mendatangkan balasan yang sangat berat bagi pelaku.
dalam banyak ajaran agama, termasuk dalam Islam. Setiap perbuatan zalim terhadap anak yatim tidak hanya mengundang azab di akhirat, tetapi juga mengundang azab dunia yang cukup pedih. Narasi ini akan menggali lebih dalam bagaimana azab dunia bagi penghardik anak yatim dapat muncul, serta bagaimana hal itu menjadi peringatan keras bagi umat manusia agar tidak meremehkan perbuatan yang merugikan orang lain, khususnya anak yatim. Penghardikan terhadap anak yatim bukan hanya bentuk ketidakpedulian atau kebodohan, tetapi merupakan dosa besar dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam banyak hadis bahwa siapapun yang menghardik, merendahkan, atau menyakiti anak yatim telah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyakiti anak yatim, maka dia telah menyakiti Allah." Ini adalah peringatan yang sangat keras. Artinya, setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yatim akan langsung mendapat perhatian dari Allah. Dan tentunya Allah tidak akan membiarkan tindakan zalim ini tanpa balasan. Anak yatim adalah mereka yang telah kehilangan sosok orang tua yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom. Mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, baik fisik, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, merendahkan atau menghardik mereka bukan hanya merupakan tindakan yang salah, tetapi juga perbuatan yang sangat berdosa di mata Allah. Penghardikan anak yatim bisa berwujud dalam berbagai bentuk, seperti memukul, menghina, menuntut mereka dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka, atau bahkan merampas hak-hak mereka atas warisan orang tua. Semua bentuk penghardikan ini akan berujung pada balasan yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu azab yang paling nyata dan dirasakan oleh penghardik anak yatim adalah hilangnya keberkahan dalam hidup mereka. Keberkahan adalah suatu keadaan di mana segala usaha dan niat yang dilakukan, seseorang mendapat hasil yang baik dan membawa kebaikan dalam hidupnya. Namun, bagi mereka yang menyakiti anak yatim, keberkahan hidup ini akan hilang. Segala upaya yang mereka lakukan akan terasa sia-sia, dan mereka akan mengalami kesulitan hidup yang tak terduga. Penghardik anak yatim seringkali mengalami kesulitan ekonomi yang terus-menerus. Rezeki mereka terasa seret, meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Ada yang merasa bahwa segala pekerjaan yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan usaha yang diberikan. Kesulitan finansial ini adalah salah satu bentuk azab dunia yang nyata bagi penghardik anak yatim. Allah SWT dalam banyak ayatnya mengingatkan bahwa perbuatan zalim terhadap sesama, termasuk anak yatim, akan mendatangkan kesulitan dalam hidup. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah berfirman, "Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menipu, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta lebih, dan apabila memberi takaran atau timbangan kepada orang lain, mereka mengurangi." Ini adalah gambaran dari pengabaian hak-hak orang lain, termasuk anak yatim, yang akan berujung pada kesulitan dan kemiskinan. Selain itu, kehidupan sosial mereka yang melakukan penghardikan terhadap anak yatim juga seringkali terpengaruh. Dalam masyarakat, mereka yang menyakiti atau merendahkan anak yatim akan kehilangan reputasi dan kepercayaan orang lain. Masyarakat tidak akan menghormati mereka dan bahkan menjauhi mereka karena tindakan mereka yang tercela. Kepercayaan adalah aset yang sangat penting dalam hubungan sosial. Dan ketika seseorang kehilangan kepercayaan tersebut, hidupnya akan terasa sangat sulit. Mereka yang terlibat dalam perbuatan zalim akan menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, mulai dari pekerjaan, hubungan sosial, hingga masalah keluarga. Azab dunia yang lain bagi penghardik anak yatim adalah kehilangan keharmonisan dalam kehidupan keluarganya sendiri. Orang yang dengan sengaja menyakiti atau merendahkan anak yatim seringkali menghadapi masalah dalam hubungan pribadi mereka, konflik internal dalam keluarga, perpecahan, dan ketegangan emosional yang terus-menerus adalah bagian dari balasan yang mereka terima. Tindakan mereka yang tidak adil terhadap anak yatim mengundang rasa tidak nyaman dalam hubungan mereka dengan orang lain.
dan ini bisa merusak kedamaian keluarga. Dalam banyak kasus, penghardik anak yatim juga seringkali terjebak dalam perasaan bersalah yang mendalam. Mereka mungkin tidak menyadari kesalahan mereka pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, rasa penyesalan dan pertanyaan tentang moralitas perbuatan mereka akan menghantui. Perasaan ini bisa mengganggu hubungan mereka dengan anggota keluarga lainnya, bahkan dengan anak-anak mereka sendiri, yang mungkin merasa terabaikan atau kesulitan dalam memahami perasaan orang tuanya. Oleh karena itu, penghardik anak yatim seringkali merasakan ketidaktenangan batin yang besar, yang pada akhirnya mengarah pada kesulitan hidup yang lebih dalam. Kehilangan kasih sayang dalam keluarga adalah salah satu bentuk azab dunia yang sangat dirasakan oleh penghardik anak yatim. Mereka yang menyakiti anak yatim akan merasa jauh dari kedamaian dan keharmonisan dalam hubungan sosial dan keluarga. Bahkan, hubungan yang dulunya akrab dan penuh kasih sayang bisa berakhir dengan perpecahan dan kebencian. Tidak ada yang lebih berat daripada kehilangan keharmonisan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat pertama di mana seseorang merasa aman dan dicintai. Azab dunia yang lainnya bagi penghardik anak yatim adalah penyakit fisik dan mental yang datang sebagai akibat dari perbuatan zalim mereka. Tindakan menghardik anak yatim tidak hanya merusak kehidupan sosial dan emosional, tetapi juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental pelakunya. Orang yang melakukan perbuatan buruk seringkali merasa gelisah, stres, dan tertekan. Perasaan cemas yang berlebihan dan kekhawatiran tentang akibat perbuatan mereka dapat memengaruhi kesehatan tubuh mereka. Selain itu, penghardik anak yatim juga seringkali terperangkap dalam perasaan bersalah yang kronis, yang bisa berkembang menjadi gangguan psikologis, seperti depresi atau kecemasan. Penyakit ini bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga akibat dari ketidaktenangan batin yang mereka rasakan. Seringkali, orang yang tidak merasa damai dengan dirinya sendiri dan tindakannya akan mengalami gangguan mental yang bisa berlanjut ke masalah kesehatan fisik lainnya. Azab dunia ini adalah peringatan dari Allah SWT yang menunjukkan bahwa setiap perbuatan zalim, terutama terhadap anak yatim, tidak akan lepas dari balasan yang bisa merusak seluruh aspek kehidupan seseorang. Azab dunia bagi penghardik anak yatim adalah peringatan keras dari Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak meremehkan perbuatan zalim terhadap sesama. Allah SWT mengingatkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap orang lain, terutama yang lemah dan tidak berdaya seperti anak yatim, akan mendapat balasan yang sesuai. Tindakan merendahkan atau menyakiti anak yatim adalah dosa besar yang tidak hanya mendatangkan kerugian bagi anak tersebut, tetapi juga bagi pelakunya. Penghardik anak yatim harus memahami bahwa tindakan mereka akan berdampak buruk dalam kehidupan mereka sendiri, kehilangan keberkahan hidup, masalah sosial, ketidaktenangan batin, dan kesehatan yang terganggu adalah beberapa contoh balasan yang bisa mereka terima di dunia ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari bahwa perbuatan baik dan buruk akan selalu ada akibatnya, dan tidak ada perbuatan zalim yang akan lepas dari hukuman, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan dunia ini, setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan memiliki dampak, baik langsung maupun tidak langsung, bagi mereka yang berbuat baik. Allah SWT menjanjikan ganjaran yang setimpal. Sementara bagi mereka yang berbuat zalim, Allah tidak akan membiarkan perbuatan tersebut tanpa balasan. Salah satu perbuatan yang sangat tercela dan mendapat hukuman yang sangat berat adalah penghardikan terhadap anak yatim. Anak yatim adalah golongan yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan, kasih sayang, serta perhatian dari mereka yang berada di sekitar mereka. Ketika seseorang dengan sengaja menghardik atau merendahkan anak yatim, perbuatannya tidak hanya akan merugikan anak tersebut, tetapi juga akan mendatangkan azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Azab akhirat yang pedih bagi penghardik anak yatim bukanlah hanya ancaman yang terletak di ruang imajinasi, tetapi merupakan kenyataan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Perbuatan penghardikan terhadap anak yatim, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun emosional, adalah bentuk ketidakadilan yang sangat dibenci oleh Allah. Allah SWT
dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang menyakiti anak yatim akan mendapatkan balasan yang sangat pedih di akhirat. Dalam narasi ini, kita akan menggali lebih dalam tentang azab yang akan diterima oleh penghardik anak yatim di akhirat dan bagaimana ini menjadi peringatan bagi umat manusia untuk memperlakukan anak yatim dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau penghinaan. Dalam ajaran Islam, Allah SWT berulang kali menekankan pentingnya memperlakukan anak yatim dengan baik dan tidak menyakiti mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 220, Allah berfirman, "Dan tanyakanlah kepada mereka tentang anak-anak yatim, apa yang kalian lakukan untuk mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan umatnya untuk memperhatikan anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang dan tidak membiarkan mereka direndahkan, dihina, atau dianiaya. Namun, meskipun ada banyak peringatan tentang pentingnya merawat anak yatim dengan baik, tidak jarang ditemukan individu yang dengan sengaja menghardik atau merendahkan anak-anak yang kehilangan orang tua ini. Dalam surat An-Nisa ayat 10, Allah SWT memberikan ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang melakukan perbuatan zalim terhadap anak yatim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, mereka itu sebenarnya menelan api dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan yang menzalimi anak yatim, baik dengan cara menghardik mereka atau dengan mengambil harta mereka secara tidak sah, akan mendatangkan balasan yang sangat pedih di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya juga memberikan peringatan keras tentang penghardikan terhadap anak yatim. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Pemakan harta anak yatim adalah orang yang sedang memakan api neraka." Hadis ini memberikan gambaran yang jelas bahwa perbuatan mengambil hak anak yatim dengan cara yang zalim, baik berupa penghardikan atau pencurian harta mereka, akan berujung pada siksaan yang pedih di neraka. Selain itu, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan betapa pentingnya melindungi anak yatim. Beliau mengatakan, "Aku dan orang yang merawat anak yatim akan berada di surga seperti ini," sambil menunjukkan dua jarinya yang saling berdekatan. Hadis ini menjanjikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang memperlakukan anak yatim dengan baik, namun sebaliknya, penghardik anak yatim akan mendekatkan diri mereka pada azab yang sangat pedih. Hadis-hadis ini sangat jelas mengingatkan kita bahwa mereka yang menyakiti atau merendahkan anak yatim akan mendapatkan balasan yang sangat berat, dan tidak ada tempat bagi mereka di surga, melainkan di dalam neraka. Azab akhirat bagi penghardik anak yatim sangat keras dan tidak terbayangkan. Neraka adalah tempat yang sangat menakutkan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan zalim, apalagi terhadap golongan yang lemah seperti anak yatim. Allah SWT menjanjikan bahwa orang yang menghardik anak yatim akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 10, yang berbunyi, "Mereka itu sebenarnya menelan api dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka." Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan, penuh dengan siksa yang tak terhingga. Setiap bentuk azab di neraka memiliki tingkat kepedihan yang luar biasa, dan tidak ada satupun yang dapat menghindar dari siksaan tersebut, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah. SWT, penghardik anak yatim yang sengaja menyakiti atau merendahkan mereka akan merasakan siksa yang sangat pedih di sana. Setiap perbuatan zalim terhadap anak yatim akan dibalas dengan siksaan yang setimpal di akhirat, dan tidak ada jalan untuk menghindari atau meringankan hukuman tersebut. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menipu, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta lebih, dan apabila memberi takaran atau timbangan kepada orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini menggambarkan bagaimana orang yang melakukan penipuan atau menzalimi orang lain, termasuk anak yatim, akan menghadapi siksaan yang sangat pedih. Begitu pula dengan penghardik anak yatim, yang akan dibalas dengan hukuman yang sangat pedih di akhirat kelak.
Salah satu aspek yang paling menakutkan tentang azab akhirat bagi penghardik anak yatim adalah sifatnya yang kekal dan tidak bisa dihindari. Tidak ada cara bagi seseorang yang telah menghardik anak yatim untuk menebus kesalahan mereka setelah kematian. Berbeda dengan pengampunan dosa-dosa lain yang bisa diperoleh melalui taubat. Bagi mereka yang menghardik anak yatim dan tidak bertaubat sebelum mati, balasan yang diterima di akhirat adalah penyiksaan yang kekal. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya perbuatan menghardik anak yatim. Siksaan yang diterima di akhirat tidak dapat dihentikan atau dikurangi. Penghardik akan merasakan setiap detail dari hukuman yang diberikan Allah SWT, yang lebih berat daripada hukuman yang diterima di dunia. Setiap orang yang menyakiti atau merendahkan anak yatim akan dibalas dengan penderitaan yang tidak ada habisnya. Karena tindakan mereka tidak hanya melukai fisik atau perasaan anak yatim, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak mereka sebagai manusia yang harus dilindungi. Dalam ajaran Islam, kasih sayang terhadap anak yatim bukan hanya sekedar tindakan yang baik, tetapi juga merupakan kewajiban agama. Kasih sayang adalah sifat yang sangat ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9, dan mereka memberikan makanan yang mereka cintai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya memberikan perhatian kepada anak yatim, tidak hanya dengan materi, tetapi juga dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa memperlakukan anak yatim dengan baik akan mendatangkan pahala yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, siapa saja yang memberikan perlindungan kepada anak yatim, baik dari keluarga maupun dari selain mereka, maka mereka akan mendekatkan dirinya kepada Allah dan memperoleh pahala yang besar. Hadis ini menjelaskan bahwa merawat anak yatim bukan hanya tugas sosial atau moral, tetapi juga merupakan tugas ibadah yang akan mendatangkan pahala dan mendekatkan kita kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, memperlakukan anak yatim dengan kasih sayang dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan memberi materi atau nafkah, tetapi juga dengan memberikan perhatian emosional dan psikologis yang mereka butuhkan. Kasih sayang yang diberikan oleh seseorang dapat membantu anak yatim merasa dihargai dan dicintai, serta memberikan mereka rasa aman dan perlindungan yang sangat dibutuhkan pada masa-masa sulit mereka. Kasih sayang ini adalah hal yang sangat mendalam dan berharga dalam membantu mereka berkembang menjadi individu yang sehat, bahagia, dan penuh percaya diri. Ada beberapa alasan mengapa umat Islam harus memperlakukan anak yatim dengan kasih sayang. Alasan pertama adalah bahwa anak yatim adalah amanah yang harus dijaga. Ketika seseorang kehilangan orang tua, ia berada dalam kondisi yang sangat rentan dan tidak berdaya. Oleh karena itu, Islam menganggap mereka sebagai amanah yang harus dilindungi dan dijaga dengan baik. Kita sebagai umat Islam yang diberi kemampuan dan kekuatan, memiliki kewajiban untuk merawat mereka dengan penuh kasih sayang, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan kedua adalah bahwa memperlakukan anak yatim dengan kasih sayang akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwa siapapun yang merawat anak yatim dengan penuh kasih sayang akan mendapatkan kedekatan dengan beliau di surga. Ini adalah janji yang sangat indah bagi kita sebagai umat Islam, karena surga adalah tempat yang sangat diinginkan oleh setiap orang beriman. Alasan ketiga adalah bahwa memperlakukan anak yatim dengan kasih sayang adalah bagian dari membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang peduli dengan golongan yang lemah, terutama anak yatim yang tidak memiliki orang tua. Dengan memberikan perhatian kepada anak yatim, kita turut serta dalam menciptakan masyarakat yang saling mendukung, saling menghargai, dan saling menjaga. Ini adalah nilai yang sangat dihargai dalam ajaran Islam, yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan saling membantu di antara sesama. Memperlakukan anak yatim dengan kasih sayang tidak hanya terbatas pada memberikan mereka materi atau nafkah, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis. Berikut adalah beberapa cara untuk memperlakukan anak yatim dengan kasih sayang menurut ajaran Islam.
Pertama, memberikan perlindungan dan keamanan. Anak yatim membutuhkan rasa aman dan terlindungi. Sebagai umat Islam, kita harus memastikan bahwa mereka merasa aman di lingkungan sekitar mereka. Ini berarti melindungi mereka dari segala bentuk penindasan, kekerasan, atau eksploitasi. Menjadi pelindung bagi anak yatim adalah bagian dari melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Kedua, memberikan pendidikan yang layak. Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi perkembangan anak yatim. Memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak, baik dalam aspek agama maupun dunia, adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan, dan kita harus memastikan bahwa anak yatim mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya untuk belajar dan berkembang. Ketiga, memberikan kasih sayang emosional. Selain kebutuhan fisik, anak yatim juga membutuhkan perhatian emosional, memberikan pelukan, kata-kata yang lembut, serta menunjukkan kasih sayang secara langsung dapat membantu mereka merasa dicintai dan dihargai. Anak yatim yang mendapatkan perhatian emosional yang baik akan tumbuh menjadi individu yang sehat secara psikologis dan mampu menghadapi tantangan hidup. Keempat, menjadi teladan yang baik. Sebagai umat Islam, kita juga harus menjadi teladan yang baik bagi anak yatim. Perilaku kita sehari-hari harus mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Menjadi teladan yang baik tidak hanya akan membantu anak yatim tumbuh menjadi individu yang baik, tetapi juga akan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Surat Al-Maun adalah surat yang sangat penting dalam Al-Quran, yang menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama, terutama anak yatim dan orang miskin. Dalam surat ini, Allah SWT mengingatkan umatnya tentang bahaya sifat egois dan tidak pedulinya seseorang terhadap orang lain, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Surat ini menyoroti bahwa tindakan mendustakan agama bukan hanya melalui ucapan, tetapi lebih dalam lagi melalui tindakan kita terhadap sesama. Dalam ayat pertama hingga ketiga, Allah berfirman, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin." Qiyas Al-Maun 1-3. Ayat ini menyampaikan bahwa seseorang yang tidak memperhatikan dan merawat anak yatim, serta tidak peduli terhadap orang miskin menunjukkan bahwa dia telah jauh dari hakikat agama Islam. Pada dasarnya, agama Islam sangat menekankan pentingnya rasa kepedulian, terutama terhadap mereka yang lemah, miskin, dan terpinggirkan dalam masyarakat. Anak yatim yang kehilangan orang tua pada usia dini adalah golongan yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan, perhatian, serta kasih sayang dari kita. Allah SWT melalui surat Al-Maun mengingatkan kita bahwa tindakan menghardik atau merendahkan anak yatim adalah salah satu tanda nyata seseorang mendustakan agama. Jika seseorang tidak memiliki empati terhadap anak yatim dan tidak memberikan perhatian yang layak kepada mereka, maka ia tidak pantas menyebut dirinya seorang muslim sejati. Kepedulian terhadap anak yatim bukan hanya soal memberi materi, tetapi juga soal menunjukkan kasih sayang, perlindungan, dan perhatian emosional. Menghardik anak yatim, baik secara fisik, verbal, ataupun emosional, adalah salah satu perbuatan yang sangat tercela dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menunaikan kewajiban untuk merawat mereka, pada hakikatnya telah melanggar nilai-nilai dasar agama. Dalam pandangan Islam, merawat dan memberi perhatian kepada anak yatim bukan hanya merupakan kewajiban sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang mendekatkan kita pada Allah SWT. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menegaskan dalam hadisnya, "Aku dan orang yang merawat anak yatim akan berada di surga seperti ini," sambil menunjukkan dua jarinya yang saling berdekatan. Hadis ini menggambarkan betapa besar pahala yang dijanjikan bagi siapa saja yang peduli dan memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Hal ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak menyepelekan peran kita dalam menjaga dan merawat anak yatim, karena mereka adalah amanah yang harus kita jaga dengan sepenuh hati. Selain itu, dalam ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Maun, Allah juga mengingatkan kita tentang pentingnya
memberi makan orang miskin dan tidak membiarkan mereka kelaparan. Kewajiban memberi makan orang miskin sejalan dengan kewajiban merawat anak yatim, karena keduanya adalah golongan yang sering terpinggirkan dan sangat membutuhkan perhatian serta bantuan. Membantu mereka tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga dapat berupa perhatian emosional dan psikologis yang dapat membantu mereka merasa dihargai dan dicintai. Ini adalah bagian dari memperlakukan sesama dengan adil dan penuh kasih sayang. Sebagaimana ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan kasih sayang dalam setiap aspek kehidupan. Seringkali, kita terlalu fokus pada kepentingan pribadi atau keluarga kita sendiri dan melupakan pentingnya berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Namun, Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya peduli dengan orang yang dekat dengan kita, tetapi juga dengan mereka yang kurang beruntung. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak cara untuk memperlihatkan kepedulian terhadap anak yatim dan orang miskin. Mulai dari memberikan sumbangan berupa uang atau makanan, hingga menyediakan tempat tinggal dan pendidikan yang layak bagi mereka. Kepedulian ini harus kita tanamkan dalam hati kita, karena itu adalah salah satu manifestasi iman kita sebagai seorang Muslim. Lebih jauh lagi, Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk memberikan materi kepada anak yatim, tetapi juga untuk memberikan perhatian emosional dan psikologis yang mereka butuhkan. Anak yatim yang seringkali merasakan kehilangan dan kesepian, membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman dari orang-orang di sekitar mereka. Kita sebagai umat Islam memiliki tanggung jawab untuk memberikan mereka rasa perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan emosional. Dalam Islam, memperlakukan anak yatim dengan baik adalah salah satu bentuk pengamalan agama yang paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjadi pelindung dan pemberi kasih sayang bagi anak-anak yatim. Dengan merawat anak yatim, kita tidak hanya mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kepedulian kita terhadap anak yatim bukan hanya akan memberikan manfaat bagi mereka, tetapi juga akan memberikan kedamaian dan keberkahan dalam hidup kita sendiri. Kesimpulannya, Surat Al-Maun mengajarkan kita untuk memperhatikan dan merawat anak yatim serta memberikan perhatian kepada orang miskin. Penghardikan terhadap anak yatim adalah salah satu tanda orang yang mendustakan agama. Dan kita sebagai umat Islam harus menanggapi ajaran ini dengan penuh tanggung jawab. Kasih sayang terhadap anak yatim adalah kewajiban yang harus dijalankan. Bukan hanya sebagai bentuk kebaikan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah SWT dengan memberikan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang kepada anak yatim. Kita turut serta dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan peduli terhadap sesama. Sebagai umat beriman, menjaga kehormatan anak yatim merupakan bagian dari kewajiban agama yang sangat ditekankan. Dalam Islam, anak yatim adalah golongan yang sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan karena mereka telah kehilangan orang tua pada usia yang sangat muda. Kehilangan orang tua tidak hanya menghilangkan kasih sayang, tetapi juga mengurangi rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menjadi sasaran hinaan, pengabaian, atau perlakuan yang merendahkan. Justru, mereka berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian yang tulus dari kita semua. Dalam Islam, Allah SWT sangat menekankan pentingnya merawat anak yatim dengan baik. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memerintahkan umatnya untuk memberikan perlindungan kepada anak yatim, baik dalam hal materi, moral, maupun spiritual. Sebagai umat yang beriman, kita tidak hanya diharuskan memberikan bantuan materi, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan spiritual. Anak yatim berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, seperti anak-anak lainnya, yang penuh dengan kasih sayang, perhatian, dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Tugas kita sebagai umat Islam adalah memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan dapat mengejar impian mereka tanpa adanya rasa terpinggirkan atau terabaikan. Menjaga kehormatan anak yatim juga bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga kewajiban sosial kita sebagai anggota masyarakat. Masyarakat yang peduli dan berperi kemanusiaan akan
berupaya untuk memberikan perlindungan kepada anak yatim, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Perlindungan ini mencakup banyak aspek, mulai dari memberikan tempat tinggal yang aman, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, hingga menyediakan dukungan psikologis yang mereka perlukan untuk pulih dari trauma akibat kehilangan orang tua. Selain perlindungan, memberikan pendidikan yang layak juga merupakan tanggung jawab besar bagi kita sebagai masyarakat. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik, dan setiap anak yatim berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Pendidikan bukan hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk mandiri. Dengan pendidikan yang baik, anak yatim dapat berkembang menjadi individu yang sukses dan berkontribusi pada masyarakat, bahkan mengatasi kesulitan yang mereka hadapi di masa lalu. Namun, untuk mewujudkan semua ini, peran serta masyarakat sangat penting. Setiap individu, keluarga, dan lembaga harus terlibat dalam memberikan perhatian kepada anak yatim. Ini bukan hanya tugas satu orang atau satu kelompok, melainkan tugas bersama untuk memastikan bahwa mereka tidak merasa terabaikan. Masyarakat yang peduli terhadap anak yatim akan menjadi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, karena setiap anggotanya mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensinya. Selain itu, kita juga perlu menanamkan dalam diri kita rasa empati dan kasih sayang yang tulus terhadap anak yatim. Setiap tindakan kita dalam memberikan perhatian kepada mereka, baik itu melalui bantuan materi, pendidikan, atau dukungan emosional, akan sangat berpengaruh pada kehidupan mereka. Dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup, kita dapat membantu mereka tumbuh menjadi individu yang kuat, penuh harapan, dan siap untuk menghadapi tantangan hidup. Secara keseluruhan, menjaga kehormatan anak yatim bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus kita jalankan bersama. Masyarakat yang peduli terhadap anak yatim akan menciptakan generasi yang lebih baik dengan rasa empati, kasih sayang, dan keadilan. Sebagai umat Islam, kita harus selalu ingat bahwa setiap tindakan kita terhadap anak yatim akan mendapat balasan dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus berusaha untuk menjadi pelindung bagi mereka, memberikan kasih sayang yang mereka butuhkan, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik.